Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia yang pergi, yang menghilang, yang memutuskan hubungan, yang meninggali, itu di saat ini sudah benar-benar move on dan saat ini benar-benar sudah benar-benar bahagia tanpa kamu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang tadinya memiliki seperti masa lalu ya, atau mungkin orang yang pernah menjalin hubungan sama kamu gitu. Terus mungkin sekarang ini kamu dan dia tuh benar-benar di titik yang udah selesai. Dia entah pergi dan ninggalin, tadi yang memutuskan hubungan. Nah, jadi di sini kita lihat apakah dia tuh benar-benar di titik yang sudah move on dan bahagia tanpa kamu, ataukah malah sebaliknya. Ya, jadi kita akan lihat prediksinya. Oke, jika readingan ini di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia sudah move on dan apakah dia sudah bahagia tanpa kamu. Di sini kalau aku lihat, dia tuh di sini yakin banget ya, ketika dia sudah mengambil keputusan yang tepat untuk hubungan ini gitu. Nah, dia yakin dia mengambil keputusan memutuskan hubungan, meninggalkan kamu, itu udah di posisi yang tepat gitu. Jadi kalau bisa dibilang apakah dia sudah move on, jawabannya sudah. Apakah dia sudah bahagia, di sini juga jawabannya sudah. Memang di sini yang aku lihat, dia masih memikirkan kamu, terus lagi dia masih terbayang-bayang sama kamu gitu. Dan sebenarnya di sini apa sih, dia juga sebelum dia memutuskan hubungan tuh dia kayak berpikir kalau hidupnya dia tuh bakal jauh lebih bahagia tanpa kamu. Sebenarnya itu udah dalam pikiran dia gitu, dan itu benar terjadi gitu. Move onnya dia, bahagianya dia tanpa kamu tuh benar-benar terjadi gitu. Cuma memang energi memikirkan, terbayang-bayang itu masih besar di sini. Bahkan ada energi dia selalu memantau ya. Jadi kalau misalnya kamu udah diblokir sama dia, atau mungkin ya dia udah blokir, kamu udah blokir dia, tapi dia masih sering memantau kamu. Jadi dia mantau itu banyak hal ya. Bisa jadi dia nanya dari teman-teman kamu, cari tahu tentang kamu dari sosial media, pakai akun fake, atau mungkin dia memantau, dia melihat kondisi kamu ketika kamu di posisi di rumah gitu. Nah, jadi kayak ada mantaunya dia. Ya sebenarnya dia udah mencoba move on, dia sudah bahagia tanpa kamu, cuma kayak bayangan kamu, terus lagi pikiran dia ke kamu itu memang benar-benar sepenuhnya belum hilang gitu. Nah, jadi bukan berarti dia masih memikirkan kamu, dia masih ngebayang-bayangin kamu tuh dia belum bisa move on, bukan ya. Dan di sini yang aku lihat, pikiran yang selalu ngebayang-bayangi kamu, pikiran yang selalu inget sama kamu itu selalu di sini kayak dia usahakan untuk dia lawan gitu. Nah, jadi sebisa mungkin, seusaha mungkin dia melawan, dia mengatasi beban yang terjadi gitu. Karena bagi dia tuh kayak ketika dia ingat sama kamu, ketika dia kangen sama kamu, ketika dia terbayang-bayang kamu, dia selalu merasa itu tuh kayak beban. Kenapa? Karena kamu tuh selalu ada di pikiran dia dan menghantui dia gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang dia sudah move on dan bahagia, di sini jawabannya benar. Karena ketika dia memutuskan hubungan dari kamu, dia merasa bebas dari ikatan cinta kamu. Dia merasa bebas dari semua belenggu tentang kamu gitu. Walaupun kenyataannya tidak semanis yang dia pikirkan gitu ya. Walaupun kenyataannya yang dia hadapi ya ada kebahagiaan, ada kesenangan, tapi ada juga di mana di sini yang aku lihat dia sudah mencoba memulai hidup tanpa kamu, dia sudah mencoba bahagia dan mungkin saat ini sudah mendapatkan orang baru atau pasangan baru. Karena di sini ada kartu seperti ketika dia meninggalkan kamu,
dia langsung mencari orang baru gitu. Nah, atau mungkin orang yang bisa menyembuhkan kesepian dia, yang mengisi kesepian dia, yang mengisi kekosongan dia gitu. Gitu, ya. Jadi walaupun saat ini mungkin ada beberapa dari kalian yang masih memikirkan, ya memang energi memikirkan masih ya, cuma koneksi kamu dan dia udah nggak sejalan. Ya, kamu dan dia udah nggak sepemikiran lagi, atau mungkin kalian nggak terhubung lagi ya, untuk energi ya, untuk pikiran. Jadi kalau kamu tiba-tiba inget dia, itu karena energi kamu yang terlalu rindu, itu energi kamu yang terlalu kangen sama dia. Karena yang aku lihat, dia di posisi yang selalu melawan perasaan terbayang-bayangnya dia ke kamu gitu. Nah, jadi kayak selalu dia mikirin kamu, selalu teringat kamu, selalu kebayang-bayang kamu, dia melawan perasaan itu karena bagi dia tuh beban. Karena posisi saat ini dia pengen hidup bahagia tuh tanpa kamu. Ya memang di sini udah ada sebuah kebahagiaan ya, karena ada orang baru yang hadir dalam kehidupan dia yang membuat dia saat ini sudah bahagia tanpa kamu. Cuma itu tadi, bayangan, pikiran dia masih ke kamu, karena kita nggak bisa untuk menutupi ya, karena kalau untuk perasaan sayang, cinta ya mungkin nggak sebesar pertama kali dia menjalin hubungan sama kamu. Cuma pikiran, hati ya kita nggak bisa bohongi ya, karena di sini terlihat banget dia masih selalu memikirkan kamu, masih mantau, masih ingin tahu tentang kamu, masih kepo gitu. Jadi ya orang yang pergi, orang yang ninggalin kamu, orang yang memutuskan hubungan itu tuh memang sudah move on, memang sudah bahagia, tapi tidak bisa lepas dari bayangan-bayangan kamu gitu. Nah, mau sejauh apapun dia berlari dari bayangan kamu, ya aku rasa nggak akan bisa ya, karena bayangan kamu itu selalu melekat di dalam pikirannya, kecuali di sini dia benar-benar di titik mengikhlaskan kamu bersama orang lain gitu. Karena di sini dia memang masih belum bisa, walaupun dia yang pergi, dia yang ninggalin kamu, dia tuh kayak nggak ikhlas aja gitu. Nah, kamu tuh sama orang lain gitu. Nah, jadi ya itu kan namanya egois ya, dia bisa bahagia bersama orang lain, masa kamu nggak boleh gitu, masa ya kamu harus memikirkan dia terus gitu. Nah, itu sih keinginan dia gitu. Makanya sesuatu yang belum ikhlas yang dia rasain yang membuat dia tuh masih kebayang-bayang kamu gitu. Nah, sebenarnya nggak ada penyesalan, terus apa sih, energi kayak pengen balik juga nggak ada di sini, karena memang kan dia udah menata hidupnya dengan baik. Saat ini pun dia udah ngejalin hubungan dengan orang baru gitu. Jadi kayak penyesalan atau untuk balik tuh nggak ada. Cuma itu tadi, bayangan kamu selalu menghantui. Mungkin bayangan rasa bersalah juga ada, terus bayangan-bayangan kamu tentang mungkin perilaku kamu ke dia, perbuatan baik atau ketulusan kamu yang membuat dia tuh sulit banget lupain bayangan-bayangan kamu gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang merasalah readingan ini untuk kamu ya. Intinya kamu memang harus move on juga gitu. Nah, kamu harus buktikan bahwa kamu tuh bisa hidup tanpa dia, bahwa kamu bisa bahagia tanpa dia, jangan cuma dia gitu. Nah, karena aku yakin kalaupun saat ini kamu sudah ngebuka hati untuk orang lain, ya mungkin mudah-mudahan orang itu yang terbaik untuk kamu, yang bisa membimbing kamu, yang bisa menerima kurang serta lebihnya kamu. Intinya di dalam hubungan, kepercayaan, kejujuran, dan keterbukaan itu penting ya. Jangan sampai segala sesuatu kita menutupinya. Kalau bisa terbuka, kenapa tidak gitu ya. Kita doakan saja yang baik-baik, mudah-mudahan doa baiknya bisa balik sama kamu ya. Oke, resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cenderung ya di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 6 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Ada zodiaknya Leo, terus Aquarius, Capricorn, Scorpio, Gemini, dan yang terakhir di sini Aries. Aku ulangi ya, 6 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Leo, Aquarius, Capricorn, Scorpio, Gemini, dan yang terakhir di sini zodiaknya Aries ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.